Atau langsung? Langsung Bapak karena masih proposal Pak. Bisa Nah, langsung. langsung ya? Nggih, Bisa langsung langsung Bapak. ya? Monggo, Prof. Baik, terima kasih kepada eh, para dosen penguji dan kepada mahasiswa, Saudara Lina. Dalam kesempatan ini, kami berlima akan mengadakan suatu kegiatan akademik. Untuk itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Wiraraja, dalam hal ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum, yakni ketentuan tentang ujian atau apa itu namanya ya, proposal tesis atas nama Saudara Lina Hidayatul. Dengan susunan penguji adalah penguji pertama saya sendiri Abintoro Prakoso, penguji kedua Bapak Dr. Saifur Rahman SHCN MH, penguji ketiga Bapak Dr. Muhammad Januddin SHSHI MH. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama berkaitan dengan eh, pedoman penyusunan tesis yang dikeluarkan oleh universitas, maka dalam kesempatan ini kami kesemuanya akan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh universitas, yakni pedoman penyusunan tesis. Dalam kesempatan ini, berhubung waktu sudah sampai pada yang telah dijadwalkan, dan baik penguji maupun yang diuji sudah berada di tempat seperti apa yang telah dijanjikan, maka saya sebagai ketua tim penguji dengan mengucap basmalah ujian proposal tesis saya nyatakan saya buka. Selanjutnya, sebagaimana seperti kebiasaan terdahulu, maka Saudara Lina Hidayatul akan mempertahankan proposalnya. Dalam hal ini, judul proposalnya adalah eksistensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan pekerja rumah tangga. Belakangan ini terkenal dengan KDRT karena memang sekarang ini sudah ada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang KDRT. Untuk itu seperti yang saya terima dalam surat menyurat, nampaknya eh, Saudara Lina Hidayatul itu di, diharuskan untuk melibatkan apa itu moderatornya, kan begitu ya Mbak? Izin Prof. Untuk moderator itu nanti pada saat seminar hasil ketika ada audiens Prof. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap proposal langsung dipimpin oleh ketua penguji Prof. Oh ya, jadi Begitu. Nggih. nanti kalau tidak akan mempertahankan tesisnya itu ada moderatornya gitu ya. Tidak ada Prof untuk tahap seminar ujian proposal, tapi Ya, ya nanti di tidak tahap ada. Nanti mendatang apabila sudah ujian tesisnya begitu ya. Jadi G dalam betul. penggelaran hari ini belum melibatkan moderator Moderator. tersebut. Jadi sekarang sudah pukul 8 lebih 10 menit untuk menyingkat waktu sesuai dengan tahapan yang telah disepakati sesuai dengan yang peraturan tercantum atau termakna dalam pedoman penyusunan tesis, maka Saudara Lina Hidayatul
disilakan untuk memaparkan segala sesuatunya berkaitan dengan eh, proposal tesis saudara. Waktu saya serahkan. Baik, Prof. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat penguji 1, Prof. Abintoro Prakoso. Yang terhormat penguji 2, Bapak Saifur Rahman. Yang terhormat penguji 3, Bapak Zainuddin. Perkenalkan, nama saya Lina Hidayatul Masluroh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Pekerja Rumah Tangga. Di era modern saat ini, manusia berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki. Salah satu pekerjaan yang banyak diminati yaitu menjadi pekerja rumah tangga. Pekerjaan tersebut banyak diminati karena dinilai tidak membutuhkan syarat yang rumit dan cukup mengandalkan kemampuan sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju, dan lain-lain. Dan sebenarnya pekerja rumah tangga ini sudah ada pada sejak dahulu, pada sejak masa penjajahan Belanda. Pekerja rumah tangga ini waktu dahulu dikenal dengan istilah babu atau jongos, di mana para pribumi ini dijadikan babu oleh pihak Belanda untuk mengurus rumah mereka seperti mencuci, memasak, bahkan mengurus anak-anak mereka. Dan kemudian menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pekerja rumah tangga ini termasuk dalam lingkup rumah tangga. Jadi ada sebagian orang yang tidak mengetahui bahwa pekerja rumah tangga itu termasuk dalam lingkup rumah tangga. Karena mereka berpikir lingkup rumah tangga itu hanya ada ayah, anak, ibu, dan anak saja. Menurut undang-undang, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengertian yaitu merupakan kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, mertua, dan orang lain yang menempati rumah tersebut. Dalam sebuah rumah tangga, tidak jarang dijumpai adanya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti penganiayaan, kekerasan, bahkan pemerkosaan terhadap pekerja rumah tangga. Padahal dalam Padahal, larangan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta ancaman pidananya telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang sebagian sudah terungkap atau ter-up ke media atau bahkan sampai ke pengadilan. Serta banyak juga kasus-kasus kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang tidak terungkap. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan bahkan penganiayaan yang tidak terungkap terhadap pekerja rumah tangga. Karena mereka berpikir posisi PRT ini, pekerja rumah tangga ini sangat lemah dan juga sangat rentan. Atau bahkan dari mereka ini juga takut untuk melapor. Jadi banyak kasus yang berakhir tanpa proses hukum. Selain terdapat berbagai kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ini, masih banyak masyarakat yang memberikan stigma dan perlakuan diskriminatif yang ditujukan bahwa pekerja rumah tangga itu tidak atau rendah keterampilan yang mengakibatkan pengabaian hak-hak mereka.
dan beranggapan bahwa pekerja rumah tangga itu bersifat domestik dan informal, sehingga tidak perlu diatur dengan perangkat hukum yang menjamin hak dan juga perlindungan mereka selayaknya pekerja lain di sektor formal. Dan juga pekerja rumah tangga ini belum diakui sebagai pekerjaan, sehingga perlindungan sangat bertumpu pada kebaikan hati majikan. Hal ini terkesan mengukuhkan perbudakan modern dan menjauhkan hak dasar pekerja rumah tangga akan perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Berikut contoh kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Yang pertama, kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yang terjadi pada bulan September hingga Desember 2022 dengan nomor putusan 254-Pitsus-2023 Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang bernama Siti Hotimah yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikannya bernama Metika Pantau dan juga Soka Sander. Selama berbulan-bulan korban dituduh melakukan kesalahan lalu disiksa oleh majikannya mulai seperti disiram air panas, disundut potong rokok, ditendang, dipukul ramai-ramai, dirantai, dan juga pernah ditelanjangi secara paksa dan bahkan disekap di kandang anjing, bahkan disuruh memakan kotoran anjing tersebut. Dan berdasarkan hasil visum, korban didiagnosis mengalami luka bakar pada kedua tungkai hingga patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di kedua mata, dan juga ada memar di sekujur tubuh. Dan dalam putusan ini, pelaku dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Contoh pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Juga dikenakan pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contoh pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku Metika Pantau itu selama 4 tahun dan juga Soka Sander selama 3 tahun 6 bulan serta membayar uang restitusi sejumlah Rp275.042.000. Kemudian kasus kedua juga terjadi di Surabaya pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang dilakukan oleh seorang pengacara yang bernama Firdaus Fairuz terhadap Elok Anggraini Sitiawati dengan nomor putusan 49-Pidana Khusus-2022 Pengadilan Tinggi Surabaya. Kekerasan ini dilakukan terhadap pelaku pada mulai bulan Agustus 2020 yang mana korban tidak sengaja menjatuhkan sabun di kamar mandi. Kemudian korban menggunakan sabun itu untuk membersihkan lantai kamar mandi. Kemudian terdakwa mengetahui, lalu terdakwa marah hingga mengambil shower lalu dipukulkan kepada kepala korban sebanyak 1 kali. Sejak kejadian tersebut, korban secara terus-menerus mendapatkan siksaan dari pelaku, mulai dari dipukul, disetrika, bahkan dipaksa memakan kotoran kucing. Dan berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka lecet pada bibir atas hingga bagian intim, bengkak pada kelopak mata kiri, dan juga di sekujur tubuh ada banyak luka lecet bahkan lebam-lebam. Sehingga juga mengakibatkan patah tulang pengumpil pada sepertiga bawah dan pergeseran tulang hasta pada pergelangan tangan kiri. Dan dalam putusan ini pelaku dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini juga hakim menjatuhkan hukum pidana penjara terhadap pelaku selama 2 tahun 3 bulan serta pidana denda sejumlah Rp25 juta. Kemudian rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mengalami tindak pidana kekerasan. Yang kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam
penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap pekerja rumah tangga pada kasus putusan nomor 254 garing pidana khusus garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan nomor 49 garing pidana khusus garing 2022 garing Pengadilan Tinggi Surabaya. Yang kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif, di mana penelitian ini berdasarkan pada studi kepustakaan, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian kesepakatan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Kemudian pendekatan masalah. Adapun pendekatan masalah dalam proposal ini yaitu yang pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan di mana dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Kemudian pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kemudian pendekatan kasus ialah dengan menelaah kasus-kasus yang memiliki kesamaan permasalahan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian sumber bahan hukum. Di sini ada sumber bahan hukum primer di mana diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Kemudian bahan hukum sekunder di mana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum tersier di mana memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut pada bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum. Di sini teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan dan juga internet. Selanjutnya, teknik pengolahan bahan hukum. Di sini yang pertama menggunakan sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis. Kemudian editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap. Kemudian deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya. Selanjutnya, analisis bahan hukum, yaitu menggunakan analisis bahan hukum formal, di mana proses menganalisis ini bahan hukum yang memiliki otoritas dan dianggap sah dalam sistem hukum. Bahan hukum formal mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan juga jurisprudensi yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian analisis bahan hukum sistematis, yang mana proses menguraikan, mengaitkan, dan mengkaji bahan hukum yang telah ada secara sistematis untuk menjelaskan objek penelitian. Selanjutnya, teori. Adapun teori yang dipakai untuk teori yang dianggap tepat sebagai pisau analisis, yaitu yang pertama teori penegakan hukum, kemudian teori keadilan, selanjutnya teori kemanfaatan. Adapun teori penegakan yaitu eh, sebagai perlindungan teori hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dan dalam teori penegakan hukum ini ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Selanjutnya, teori keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan keutamaan dan sifatnya umum. Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi 2, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Selanjutnya, teori kemanfaatan. Teori kemanfaatan ini adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Menurut Jeremy Bentham, memaknai kemanfaat ini sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. Jadi nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual maupun masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Lina, ada
pertanyaan dari saya sesuai dengan pedoman penyusunan tesis. Maka yang namanya judul, latar belakang, dan permasalahan itu tidak boleh atau dilarang tidak sinkron. Jadi harus sinkron, dilarang berdiri sendiri-sendiri. Nah, tulisan saudara judulnya eksistensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan pekerja rumah tangga. Pertanyaan saya awal, saya khawatir kalau saudara itu jangan-jangan malah kurang mengerti. Eksistensi itu kan berasal dari bahasa asing ya. Itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya eksistensi itu keberadaan, Prof. Ya, betul. Eksistensi adalah keberadaan. Oke. Keberadaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan pekerja. Nah ini yang akan saudara olah atau yang akan saudara bedah atau yang akan saudara kerjakan itu keberadaan peraturan perundang-undangan ataukah apanya? Eh, Itu kan kalau terkait isu hukumnya itu, Prof, ada pertentangan antara putusan pengadilan yang saya tadi bacakan itu dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ya, Jadi antar itu, sebentar. Saudara dengan iya, saya sebagai ilmu hukum menggunakan istilah pertentangan itu kurang tepat. Coba saudara rasakan. Pertentangan itu kan begini ya. Itu bahasa yang lebih halus lagi. Jadi kalau nanti saudara menulis itu akan mempunyai bahasa-bahasa atau kata-kata yang halus. Istilah pertentangan itu ya terlalu frontal adab-adaban gitu. Jadi menggunakan bahasa yang halus bukan pertentangan, yakni perbedaan. Nah, itu loh ya. Jadi perbedaan dan pertentangan kan. Jadi gunakan istilah yang lebih halus dan saudara nggih, sekolah semakin tinggi bahasanya itu semakin halus itu. Jadi gitu. Jadi yang akan saudara bedah itu keberadaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, yakni ketidaksinkronan atau penyimpangan antara ya. dasolen dengan daseinnya. Dasolen itu seharusnya, dasein itu nyatanya. Di sini yang saya nyatakan sebagai yang seharusnya itu yang mana? Yang seharusnya itu disesuaikan dengan ancaman pidana yang terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 terkait tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Prof. Pasal Ya, 44. betul. Jadi dasolennya atau seharusnya yakni peraturan perundang-undangan. Nggih. Dasarnya atau kenyataannya atau penerapannya atau penerapan peraturan perundang-undangan itu yang jelas jangan mengatakan pertentangan gitu. Itu Siap, Prof. perbedaannya mencolok apa enggak antara dasain dengan dasolen, antara apa putusan pengadilan dengan peraturan yang berlaku. Itu perbedaannya mencolok signifikan atau tidak, hanya rempet-rempet saja, hanya nuansa saja. Kalau Mencolok apa di enggak sini, perbedaannya itu? Bu, Antara di si- putusan pengadilan yang saudara kaji di Surabaya iya, ini dengan peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh ya katakanlah cara sederhana Jakarta gitu saja. Itu nggih. ada perbedaan yang mencolok apa enggak antara putusan dengan dasolen atau peraturannya itu? Ada perbedaan, Prof. Di mana cuma di penjara itu kalau yang Pengadilan Tinggi Surabaya itu hanya 2 tahun. Sedangkan ancaman pidananya di sini 10 tahun, Prof. Ya, nah itu memang namanya putusan pengadilan itu yang satu dengan yang lain berbeda. Nggih, Karena Prof. ilmu hukum itu ilmu yang tampil beda, visionaris.
Dikatakan ilmu ya ilmu, dikatakan etika ya etika, gitu. Ah, baik. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan sekali lagi yang tadi pernah saya dengarkan, perbedaan keluarga, pengertian keluarga setelah diberlakukan atau setelah diundangkan peraturan perundang-undangan yang terkenal yang namanya KDRT dengan pengertian keluarga sebelum diberlakukan atau sebelum dikeluarkan peraturan perundang-undangan KDRT itu. Jadi saya itu karena saudara itu sudah saya nyatakan sebagai ilmuwan hukum harus bisa membedakan secara mendasar perbedaan pengertian keluarga antara pengertian keluarga pada zaman dulu katakanlah dengan pengertian keluarga pada zaman sekarang. Saudara tadi sudah bicarakan, tidak diulang karena itu amat penting. Oke, Prof. Kalau keluarga Silakan, betul itu. dahulu itu hanya fok- bagaimana, Prof? Bagaimana, Prof? Keluarga pada waktu saya sekolah belum ada KDRT. Itu Iya, Prof. dalam hukum keluarga itu. Terus Iya, saya yang tidak inti betul yang ada seperti dalam itu. rumah, Prof. Ya, Jadi hanya ayah, kedua orang tua, anak, mungkin kakek nenek yang masih punya hubungan darah. ya Kalau terus. sekarang yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud keluarga lingkup rumah tangga itu yang yang meskipun tidak punya hubungan darah itu termasuk rumah tangga, masuk ke dalam rumah tangga. Seperti itu, Prof. Yang Ya, itu menetap betul. dalam rumah. Betul. Itu memang perbedaan mendasar. Sekarang pertanyaan yang lebih lanjut dari itu, mengapa harus ada peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga? Jadi tindak kekerasan yang dilakukan antara orang satu dengan orang lain itu masih ada dalam lingkup peraturan perundang-undangan KDRT. Dan kekerasan antara pelaku dengan korbannya itu tidak dalam lingkup anggota keluarga itu ancamannya berbeda apa sama? Eh, Sama, Prof. Ya, Dilihat bagaimana korban itu mengalami luka berat atau korban itu apa menyebabkan korban itu meninggal, Prof. iya pertanyaan inti saya itu ada perbedaan apa tidak ada perbedaan ancaman pidananya? Secara umum Eh, ini Tidak ada, Prof. ada perbedaan sebab seandainya Iya. pelaku dengan korban itu melakukan tindak kekerasan yang sama, tindak kekerasan yang pertama itu korban itu masuk anggota keluarga, tindak kekerasan yang kedua itu korban tidak masuk dalam anggota keluarga. Itu ancaman pidananya lebih berat. Jadi contoh, saya menganiaya, umpamanya saya kurang kaya, ya, Iya, Prof. kuli saya. Kuli saya itu ya ikut saya, hari ini ikut saya, gitu. Dan saya menganiaya tetangga saya. Tapi penganiayaannya itu sama, katakanlah. Secara teori sama, tapi yang jelas tidak mungkin. Itu ancaman pidananya lebih berat ancaman pidana bagi pelaku yang menganiaya korban masih dalam rumah tangga. Karena apa? Untuk melaksanakan penganiayaan itu lebih mudah Iya. dan bisa juga
sukar diketahui oleh pihak lain, tetangga atau bahkan Iya, polisi. iya, Prof. Kalau saya menganiaya kulit saya kan enak. Kamu nanti pulangnya jangan setelah maghrib loh ya, sampai setengah 9 karena ada saya perlu. Padahal saya berkepentingan mau menganiaya. Kan bisa diatur itu. Tapi kalau saya menganiaya tetangga saya kan tidak bisa mengatur. Maka Iya, dari Prof. itulah ancaman pidananya lebih berat. Terus berkaitan mengapa kulit atau kulit dan atau babu itu dimasukkan ke dalam keluarga berkaitan dengan tindak pidana kekerasan. Karena Iya, pelaksanaannya lebih mudah daripada seandainya itu bukan keluarga. Jadi memang ada. Kalau lebih lanjut, saudara, iya, Prof. ada pencurian keluarga itu dengan pencurian biasa itu juga ada perbedaannya. Karena pencurian keluarga itu apabila korbannya itu tidak menuntut, maka tidak diproses. Iya, Prof. Mengapa pencurian keluarga itu tidak diproses? Karena hukum itu memandang hubungan orang satu dengan hubungan orang lain apabila dibandingkan dengan hubungan orang satu dengan harta bendanya. Hukum memandangnya lebih dekat hubungan orang dengan orang daripada orang dengan harta bendanya. Katakanlah begini, seandainya saya itu orang kaya, anak saya itu nakal sekali, mengajak kawan-kawannya, yang pasti bukan anak saya, mencuri sepeda motor saya. Ya sudah mencuri ya ketemu sampai di kantor polisi. Loh ini pencurinya anak saya. Iya pencurinya anaknya, korbannya bapaknya dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya itu tidak menghendaki perkara itu dilanjutkan, maka anak itu tidak dipidana karena mencuri milik orang tuanya. Mengapa demikian? Karena hukum hubungan saya dengan sepeda motor itu lebih ringan daripada hubungan saya dengan anak saya. Kan begitu. Apalagi seorang ibu lebih tidak setuju kalau anaknya dihukum. Meskipun mencuri sepeda motor. Loh, hanya sepeda motor. Maka dari itu logika hukum di sini berbeda dengan logika yang ada dalam masyarakat. Dalam kasus yang saya contohkan ini tadi, orang-orang awam lalu menilai, itu gimana itu Pak Bintoro itu? Wong yang ngajak mencuri sepedanya Pak Bintoro itu anaknya sendiri, terus kanca-kanca kawan-kawannya itu hanya ikut-ikutan kok anak-anak yang bukan anaknya sendiri dilanjutkan diperiksa sampai dijebloskan ke penjara, sedang anaknya sendiri kok malah tidak, padahal itu yang mengajak atau yang memimpin atau yang mengajak atau yang memimpin atau yang memprakarsai itu logika hukum berbeda dengan logika umum. Maka dari itu saya mengajar mata kuliah logika hukum. Logika hukum itu ada yang tidak sama dengan logika pada umumnya. Bahkan ada contoh, ini dilanjutkan, ada tindakan yang apabila korbannya itu memaafkan, itu tidak dipidana. Itu ada. Ada tindakan itu harus dilaporkan dulu. Kalau tidak dilaporkan, tidak diproses. Contoh yang gampang saya ingat, ya, kalau orang lain mungkin ya tidak sama. Yakni kejahatan perjudian, kejahatan perzinahan, itu kalau korbannya tidak melaporkan, ya tidak diproses. Apalagi yang namanya perjudian,
Nggak ada orang yang kalah berjudi itu ke kantor polisi ini. Apa ada Pak Polisi? Ya apa? Saya tadi malam berjudi habis kalah 1,5 juta. Itu yang mengalahkan saya. Malah ditertawakan, malah dia sendiri malah di sel dan melakukan perjudian. Jadi kalah di bidang perjudian. Itu memang berjudi itu kejahatan. Pelacuran, memang pelacuran itu ya kejahatan. Itu harus dilaporkan dulu namanya Plagsdelichten, penganiayaan juga gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari saya, apakah manfaat yang akan saudara petik, saudara terima atau yang akan saudara panen dengan meneliti perlindungan terhadap korban KDRT ini? Silakan. Apa manfaat Ya, yang saudara eh, petik? ya baik, Prof. Manfaatnya mungkin saya jadi acuan untuk kedepannya bahwa pekerja rumah tangga ini bukan pekerja yang bisa diremehkan. Seperti itu, Prof. Dan jika ada kekerasan terhadap pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga, itu harus dilaporkan dan jika mengakibatkan korban itu luka berat, bahkan tidak bisa mencari pekerjaan yang lain, menghambat mencari rezeki, itu patut pelaku itu dihukum yang setimpal, Prof. Seperti itu. Nah, yang saudara ucapkan itu sudah saudara tulis di sini atau belum? Bagaimana, Prof? Saudara kan baru bicara dengan saya, menjawab pertanyaan saya. Jawaban saudara itu Oke, Prof. betul. Kalimat-kalimatmu itu sudah saudara tulis di sini apa belum? Eh, belum, Prof. Nah, kalau belum, berhubung ini karya ilmiah, ini harus saudara tulis di mana? Di di akhir, di kesimpulan, Di manfaat. Ngerti? oh, oh di Di manfaat itu loh. Manfaat membuat tesis itu loh, menyusun tesis itu. Ngerti yang dimaksud? Jadi manfaat, kamu kan nulis tujuan, manfaat. Oke, Prof. Oh ya di situ itu. Oke. Di Nah, iya. baik. Pertanyaan saya berikutnya, apa perbedaan mendasar antara dua kasus yang saudara bedah ini? Yang satu kan kasus atas nama apa ini? Kasus yang ini kan ada dua Siti kasus. Khotimah. Ya, itu Iya, apa perbedaan dasar? Elo Anggraini Prof. Dilan, Suciwati ya, dengan Siti Khotimah ya. Siti Apa Khotimah. perbedaan Oke, mendasarnya? Prof. Ya, Perbedaan mendasarnya ini kalau yang pengadilan pengadilan negeri Jakarta ini, pengadilan negeri Jakarta ini pelaku dikenakan pasal dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT dan juga dikenakan pasal 65 ayat 1 KUHP Jonto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan di sini kan terdapat dua pelaku. Yang pertama itu yang Meti Kepantau ini dipenjara selama 4 tahun dan Soka Sander ini tiga tahun 6 bulan. Kemudian yang kasus kedua yang Pengadilan Tinggi Surabaya ini dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT, Prof. Dan pelaku dijatuhkan 2 tahun 3 bulan. Jadi hanya dikenakan satu undang-undang yang Pengadilan Tinggi Surabaya. loh, jadi perbedaan mendasarnya itu. Ini sudah bukan pertanyaan lagi nih. Ini bukan pertanyaan. Jadi saudara Oke, menulis Prof. daftar pusaka ini, memang nama saya sudah harus saudara tulis sebanyak mungkin, kan begitu ya?
Satu, dua, Nggih, sampai. Prof. Nah, Nggih, di samping itu, setiap ada mahasiswa yang bimbingan saya yang nggih, Prof. menulis literatur dari saya itu hanya sedikit, itu saya sarankan begini di kertas itu. Nggih, Prof. Tulisan saya harap dijatuhkan lebih banyak lagi. Bumi Saudara Lina gitu. Karena saudara sudah menulis tulisan saya itu cukup banyak. Tapi lebih baik kalau saudara tambah lagi. Karena tulisan saya itu Nggih, Prof. Siap. banyak, itu Nggih, jumlahnya 33, didominasi atau siap, pada Prof. ini diterbitkan oleh apa itu Laksbank itu. Jadi Nggih, siap, Prof. ya, jadi mahasiswa yang lain tuh bahkan ada yang sama sekali tidak mencantumkan nama saya. Wah, itu nggak imbang itu karena saya pembimbing utamanya. Jadi siapakah Nggih, saya? siap, Prof. Bahasa sederhananya saya ya adalah tulisan saya itu gitu. Ngerti yang dimaksud? Ya, Saya Prof. nggak mungkin. Siap. Nanti saya akan tambah. Iya, saya nggak mungkin kalau ditanya apa itu Pak Bin psikologi hukum. Ya nggak tahu. Lah itu Nggih, tugas apa? Oh ini saya sambil lalu nggak bisa. Kan eman-eman saya sudah jadi saya jadi pendidik itu ya sudah 55 tahun. Jadi guru 10 tahun, jadi dosen sampai sekarang itu 45 tahun gitu. Jarang orang itu. Jadi untuk sementara waktu cukup, waktu nggih, siap, Prof. saya serahkan kepada yang terhormat eh, penguji kedua. Silakan waktu saya serahkan. Terima kasih, Prof. eh, atas waktu yang diberikan kepada saya. Eh, Saudara Lina Masruroh, ya. Pertama-tama Ya, saya siap, Prof. ucapkan selamat dan saya mengapresiasi saudara udah masuk pada tahapan proposal tesis. Jadi Siap. satu langkah lagi kalau ini nanti apa tim penguji eh, memberikan penilaian layak kepada saya tesis, ya. Ini patut eh, saya apresiasi atas prestasi saudara di bidang akademik ini. Terima Yang kasih banyak, kedua, Bapak. eh, yang kedua tadi saya sudah banyak mengikuti apa yang disarankan juga, eh, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji satu, ya, Profesor Dr. Andes Bintoro, SMS. Terus kemudian saya diberi eh, waktu untuk yang menguji. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya apa ya, berikan saran aja dulu, ya, sama Siap, Bapak. saran saya di bab satu pendahuluan atau latar belakang, gitu ya. Jadi, saudara, Siap, Bapak. eh, sebaiknya saudara sebelum eh, mengupas itu dan masuk pada undang-undang, maka eh, apa di latar belakang itu, di pendahuluan itu, saudara di tahap awal harus memasukkan apa dasarnya itu yang berhubungan dengan judul saudara, yaitu eh, pada Undang-Undang Dasar 45. Ya, Apakah Bapak. eh, apa pasal 27-nya, mulai dari pasal 27 ayat 2-nya, yaitu bahwa apa bahwa setiap warga negara apa
bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu dasar di awal. Terus Siap, masuk Bapak. ke pasal 28-nya ya. Pasal Siap, Bapak. 28-nya di Undang-Undang Dasar 45, terutama yang apa itu huruf D ayat 2-nya itu. Gitu ya. Ya, siap. Apa bahwa memberikan setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam Dan bekerja. Terus huruf H-nya ayat 1 itu bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan dan batin, mati. bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Lah itu dasar permulaan itu. Baru Siap, Bapak. saudara apa namanya masuk ke undang-undang. Ini kan langsung saudara langsung ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Baru ya. Jadi dari Undang-Undang Dasar dari umum dulu bukan gitu ya, Undang Siap. Dasar yang berhubungan dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan eh, ketenaga kerjaan gitu ya. Siap, Bapak. Apa baru masuk ke undang-undang, undang-undangnya, Siap. undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang PKDRT, kan PKDRT. itu ya. Siap, Bapak. Eh, nah di situ eh, baru kepada eh, apa hasil penelitian saudara, gitu ya, data bahan-bahan yang lain, kan gitu ya. Siap, Bapak. Hmm. Itu dalam apa di latar belakang gitu ya. Siap, Bapak. Ya, pendahuluan gitu ya. Terus kemudian ini isu hukumnya adalah itu tadi ya antara Dasol dan Dasen itu ya. Ya, Siap, Bapak. Dasolennya yang di aturan perundang-undangan, terus Dasennya putusan dua Putusan putusan hakim. eh, putusan hakim itu gitu ya yang apa Iya. Siap. eh, ada oke itu isu hukumnya. Iya, Bapak. Apa ada yang menyolok gitu ya, ada yang ya. Terus ini tadi sudah di rumusan masalah gitu ya, itu harus match dengan eh, apa dengan judul dan gitu ya. Ya, Bapak. Rumusan masalahnya eh, perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mengalami. Nah, ini mungkin yang akan saudara eh, apa, padahal secara dasolen perlindungan hukum itu ada kan gitu ya. Iya. Eh, jadi di aturan perundang-undangan tuh ada kan gitu. Di undang-undang apa peraturan perundang-undangan di sini saudara mulai dari apa mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Gimana? Undang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Kerjaan. PKDRT, PKDRT. Ya. Undang-Undang Kepolisian ya tugas dari kepolisian juga kan gitu ya. Iya, Tapi Bapak. desainnya apa seperti yang dalam putusan itu ya gitu Ya. ya. Eh, itu yang akan terus eh, ya jadi eh, apa, saya hanya saran aja ya. Jadi Siap, Bapak. eh, di karena saya juga termasuk yang salah satu pembimbing ya. Iya, siap, Bapak. Eh, di kemudian pendekatannya itu ya, Siap, Bapak. pendekatan masalahnya ya. Ini kan tiga ya, Iya, Bapak. undang-undangan, konseptual, sama kasus gitu Kasus. ya. Iya. Iya, Bapak.
itu kasus itu sudah ini ya, sudah ingkrah ya, kedua kasus itu ya, Iya, sudah diputus, Bapak. sampai apa nggak ada upaya hukum lagi ya dari keduanya ya, dari apa namanya, dari apa pelakunya itu ya. Iya, Bapak. Yang oke, saya hanya yang menarik itu tadi dari Prof. Bintoro itu ya, untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Kadang-kadang apa itu kalau si pelaku, si ya si korban gitu ya, si korban termasuk korban itu sudah memaafkan gitu ya, memaafkan itu eh, memang nggak bisa diproses ya Prof ya. Apakah itu apa dalam hukum positif kita ada yang eh, yang apa namanya? Bukankah itu di apa hukum Islam kayaknya ya? Seperti apa? Saya belum belum ini ya, belum eh, pernah ini Prof. Apa ada kasus yang eh, apa ada delik gitu ya, tetapi yang apa dari pihak eh, korban atau ini eh, udah memaafkan, tapi eh, apa, hukum melalui jaksa atau hakim kan tetap menjalankan putusan walaupun ini ya Prof ya, walaupun apa pihak korban memaafkan kan itu ya. Itu mohon nanti dari Prof Abin untuk apa ada. Sebetulnya ini menjadi menarik kalau itu bisa ditarik ya. Jadi bahan pembahasan juga gitu ya. Terus ya memang ini sangat rawan ya, apa dan sangat lemah sekali walaupun perlindungan hukum prakteknya ya, ya memang kan bahkan eh, apa ada yang bilang perlindungan hukum apa namanya de facto perlindungan hukum untuk eh, pekerja rumah tangga itu enggak ada. Secara de jure ya memang ada yang berpendapat demikian karena ya memang apalagi eh, kalau bekerja tanpa ini ya, tanpa sesuai dengan jam pekerjaan yang ditentukan oleh apa dari jam kerja itu kan ada ya dari apa eh, Kementerian Ketenagakerjaan ini antara 7 jam sampai 8 jam kan itu ya. Iya, Kadang-kadang iya, yang Pak. bekerja di rumah tangga itu gitu ya, jam kerjanya itu lebih dari itu dari 7 jam 8 jam gitu ya. Iya, Prof. Memang sangat rawan sekali apa untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum ya, terutama bagi tenaga kerja ini. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Saya hanya apa apa sebagai pembimbing nanti hanya nambah-nambahin aja nih saudara ya. Saya nggak Siap. ngajukan eh, pertanyaan. Gitu aja Prof. Dari saya terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak, Pak Rektor. Di mute dulu Prof. Oke. Ya, Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Saiful Rahman SH, CNMH, telah meluangkan waktu untuk menguji Saudara Lina Hidayatul. Eh, Selanjutnya, waktu
saya serahkan kepada penguji yang ketiga, yakni Bapak Dr. Saiful Rahman, SHCM, MH. Waktu saya silakan. Dokter Sen, Prof. Mungkin ya, Prof ya. Penguji ketiga, Prof. Oh ya, saya salah. Baik, Oh, terima kasih. Saya belum ada sampaikan kepada undang yang ini. terhormat. Monggo silakan, saya salah ucap, salah baca. Siap, Prof. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Abintoro memberikan kesempatan ketiga kepada saya untuk memberikan masukan-masukan terhadap rencana penelitian tesis yang dilaksanakan oleh Saudari Lina. Mbak Lina masih siap ya mendengarkan masukan-masukan dari para penguji ya? Siap, Bapak, siap. Semangat. Baik, mohon izin juga kepada yang terhormat Bapak Dr. Saiful Rahman. Saya juga ingin melanjutkan apa yang sebelumnya sudah disampaikan, tetapi ada penekanan-penekanan yang mungkin perlu diperhatikan, Mbak Lina ya. Siap, Bapak, siap. Kalau saya lihat judulnya, coba judulnya Mbak Lina dibuka Mbak Lina. Nah, tadi disampaikan oleh Prof. Abin, jadi eh, pilihan istilah eksistensi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada ya, Ya, keberadaan ya. keberadaan Bapak. Ya, eh kalau boleh saya eh, menafsirkan ya dari istilah ini ya. Siap, Bapak. Kalau memang menggunakan itu berarti menurut Mbak Lina ada tidak perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan itu? Ada, Bapak. Ya, Ada itu, ya. ya, Jadi kata ini, kata eksistensi ini digunakan untuk menyatakan bahwa ada diatur ya, ya, ya siap. tentang perlindungan hukum, tentang eh, apa namanya tentang kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah Bekerja. tangga. Berarti ada ya. Iya, Bapak. Nah, kalau ada diatur di mana Mbak Lina? Sebelum kita masuk ke berikutnya, diatur di mana? Di mana di undang-undang apa saja? Di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bapak, di PKDRT. Undang-Undang nomor 23 ya. Ya, Terus di mana lagi? di itu, Bapak, di peraturan terkait perlindungan hukum pekerja itu tap, yang tahun 2015, tapi itu hanya terkait penyaluran pekerjanya, Bapak. Tidak mengatur bahwa terkait hak-haknya itu tidak ada. Hmm. Terus di mana lagi selain itu? Ada lagi? Undang-Undang Dasar, Iya, terus. Nah, sudah sudah. ya. Ya, Nah, ini kan penelitian hukum normatif ya. iya, Bapak. Nah, saya berikan tips ya, karena Siap, Anda kan Bapak. ini mau melaksanakan penelitian ya. Siap. Kalau penelitian hukum normatif, salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan sejumlah pasal-pasal yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan ya, Siap. yang memang mengatur tentang masalah yang dibahas. Jadi kalau Anda ingin membahas kekerasan terhadap kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, cari pasalnya itu diatur di mana saja. Di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, di Undang-Undang Dasar 45 tadi sudah disebutkan ya. Nah, itu dikumpulkan dulu semuanya. Dipelajari Siap. satu persatu. Baru Mbak Lina akan menemukan isu hukumnya. Isu hukumnya apakah eh, walaupun diatur misalnya ada ketidakjelasan, ada kekaburan, ya itu baru diketahui. Ya, ini isu hukumnya apa Mbak Lina? Isu hukumnya itu ada ketimpangan atau kesenjangan antara putusan hakim di dua putusan tadi itu, Bapak, dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT, Bapak. Ya, jadi
baru Anda akan menemukan isu hukumnya, ya, menemukan isu hukumnya. Nah, walaupun diatur, tadi Mbak Lina kan bilang itu diatur, Pak. Cuman diaturnya ya ada yang tidak jelas, ada yang norma samar, ada normanya yang kabur gitu kan. Nah, kalau sudah ditemukan baru kita turunkan ke permasalahannya. Permasalahannya apa yang perlu dirumuskan. Tapi sekali lagi kalau penelitian hukum normatif itu harus ditemukan dulu isu hukumnya. Apakah normanya kosong, apakah normanya tidak jelas atau samar atau kabur, apakah bertentangan satu sama lain dan seterusnya. Ya. Karena kalau penelitian hukum normatif itu problemnya ada di normanya memang. Gitu. Makanya kemudian dilakukan penelitian hukum normatif ya. Nah, eh, kembali ke jawaban Anda tadi itu ya. Anda tadi mengatakan bahwa eh, ada ketimpangan ya. Itu kan itu analisisnya sampean atau bagaimana? Jadi kalau Anda tadi menilai tadi menyampaikan bahwa ada ketimpangan antara yang diatur di dalam undang-undang dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Iya, Itu Bapak. siapa itu yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan seperti itu siapa? Karena ketika saya lihat putusan hakim itu, Bapak, itu jauh berbeda dengan ancaman pidananya karena melihat korban itu mengalami luka berat, Bapak. Ya, berarti itu kan hipotesisnya sampean kan. Artinya walaupun sebenarnya tidak wajib hipotesis ya. Ini kan kualitatif, Mbak ya. Ini kan kualitatif ya. Ya, Bapak. Ini kualitatif ya. Iya, Jadi Bapak. di setiap kepala, mohon maaf, di setiap pikiran para peneliti itu sebenarnya sudah ada itu ide yang akan diperjuangkan. Ya, jadi salah satunya yang muncul di pikiran sampean itu, di pikiran sampean itu sebelum melakukan penelitian itu sudah ada isinya bahwa ini terjadi ketimpangan kalau dalam bahasanya sampean antara apa yang diputuskan oleh hakim dengan yang diatur di dalam undang-undang. Iya kan? Nah, Iya, Bapak. Anda itu sudah dibebani ide seperti itu dan Anda akan memperjuangkan ide itu supaya terbukti bagaimana. Iya kan? Nah, Iya, padahal Bapak. itu kan padahal Anda kan belum melakukan penelitian. Anda belum melakukan penelitian loh, tapi sudah punya kesimpulan di pikirannya terjadi ketimpangan itu. Iya kan? Terjadi ketimpangan itu. Nah, ini harus dibuktikan. Analisisnya nanti di dalam penelitian harus harus bisa membuktikan itu. Argumennya juga harus kokoh ya untuk apa namanya menjawab apa yang menjadi kegelisahan dari Mbak Lina tadi itu. Ya, tetapi hati-hati Mbak Lina kalau misalnya sebelum sebelum Anda melakukan penelitian Anda sudah terbebani dengan kesimpulan-kesimpulan ya. Ya, itu Iya. agak sedikit pengalaman ya, bicara pengalaman ya, itu kadang-kadang agak sedikit mengganggu objektivitas ya. Objektivitas karena di pikiran kita itu sudah ada hal yang harus diperjuangkan. Pokoknya kesimpulannya salah satunya harus seperti itu gitu ya. Nah, padahal kita masih belum melakukan penelitian loh ya. Nah, itu bicara pengalaman ya, nggak apa-apa antara Iya, teori Bapak. dan praktek dengan pengalaman kita sampaikan karena Anda akan melakukan penelitian dan saya juga pernah mengalaminya ya. Jadi nggak apa-apa kita bertukar pengalaman. Ternyata ada juga peneliti yang seperti itu. Sebelum melakukan penelitian dia sudah ada kesimpulan-kesimpulan itu. Nah, itu yang pertama Mbak Lina. Kemudian ya, yang kedua eh, Mbak Lina tadi menyebut ada istilah kekerasan. Jadi kekerasan rumah tangga itu tidak hanya menimpa anggota keluarga, bapak, ibu, suami, istri dan anak-anak ya, tapi juga bisa dialami oleh pekerja rumah tangga dalam keluarga itu. Benar nggak? Iya, Bapak. Benar ya. Iya. Nah, kemudian untuk menjerat perbuatan itu, apakah cukup hanya menggunakan
apakah cukup hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004? Tidak cukup, Bapak. Berarti akan menggunakan undang-undang lain kan? Iya, Bapak. Nah, itu penting juga menjadi perhatian. Jadi kalau Anda menggunakan undang-undang lain, Anda perlu memperhatikan istilah-istilah yang digunakan. Ya, karena setiap undang-undang itu punya istilahnya sendiri-sendiri, Mbak Lina. Saya kasih Ya, contoh Bapak. ya. Iya. Undang-Undang Nomor 23 itu menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23. Ya. Iya. Di KUHP, di KUHP itu menggunakan istilah penganiayaan. Istilah penganiayaan, ada penganiayaan ringan ya Iya. sampai penganiayaan yang berat. Berat. Mm-mm. Ya. Jadi dua istilah ini berbeda, Mbak Lina. Jadi kalau Anda menggunakan dua-duanya, hati-hati nanti. Karena dua istilah ini berbeda-beda, unsurnya berbeda. Unsur yang tercantum dalam kekerasan dalam rumah tangga itu berbeda dengan unsur-unsur yang ada dalam penganiayaan di KUHP. dalam KUHP. Itu berbeda, Mbak Lina. Ya, Iya, jadi Bapak. nanti Anda harus hati-hati menggunakan istilah-istilah yang berbeda yang itu tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan. Nah, Karena apa yang Anda teliti ini ternyata diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan. Ya, iya, Bapak. itu ya masukan dari saya sekaligus tips dari saya ya. Siap, Bapak. Kemudian yang terakhir Mbak Lina, saya tadi lihat metodenya itu eh, di antara yang mungkin perlu diklarifikasi ya. Hmm. Teknik pengumpulan bahan hukumnya itu kalau menggunakan studi kepustakaan untuk penelitian hukum normatif itu sudah benar, sudah benar. Iya, Bapak. Tetapi mungkin yang perlu dapat catatan koreksi, saya belum pernah tuh Mbak Lina kemudian menggunakan teknik internet itu. Itu maksudnya gimana Mbak Lina? Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan internet. Coba dibuka itu. Iya, Bapak. Kayak seperti download-download dari jurnal-jurnal itu kan di-download dari internet, Bapak. Jadi saya pikir itu termasuk di teknik pengumpulan bahan hukum, Bapak. Ketika cari di Ya, istilah-istilah. Iya. ya, karena saya baru mendengar penelitian hukum itu menggunakan teknik bahan hukum internet, gitu loh Mbak Nina ya. Jadi tidak populer. Memang umumnya itu pakai yang misalnya yang memang sudah populer menggunakan studi kepustakaan, Iya, ya. Bapak. Dan bahan-bahan kepustakaan itu, ya, itu kan bisa diperoleh di mana-mana, iya kan? Iya, Di perpustakaan, di buku-buku itu, di buku-buku banyak, ya di jurnal-jurnal juga banyak, iya, iya Bapak. kan? Jadi itu maksud saya. Coba nanti Iya, Bapak. dibaca buku pedoman penelitiannya, kemudian dibaca juga buku metode penelitian hukumnya. Anda punya bukunya siapa? Buku metode penelitian hukumnya punya siapa yang sekarang dipegang, yang dipakai? Kemarin saya dikirimi Prof. Abintoro, Bapak. Ya, bukunya siapa Ke yang Anda pakai? Judulnya apa? Bambang. Ya, jadi untuk metode penelitian hukum normatif, Anda menggunakan bukunya siapa? Itu tolong Diano ya, di samping perlu Ya, juga Bapak. ya, Anda perlu membaca buku-bukunya Prof. Abin ya karena Prof. Abin juga punya banyak buku-buku yang Iya, Bapak. sangat layak untuk dibaca untuk penelitian, eh, terutama yang berhubungan dengan metode penelitian hukum normatif. Siap, Bapak. Misalnya yang terkenal itu misalnya bukunya guru besar UNER itu ya, bukunya guru besar UNER itu Peter Mahmud Marzuki ya, Peter Mahmud Marzuki yang dikenal sebagai salah satu apa namanya guru besar yang kita mohon maaf tanda petik ya, beliau dikenal sebagai guru besar yang pakar di bidang hukum yang normatif tadi itu ya. Dan masih banyak buku-buku yang bukunya Joni Ibrahim itu juga ada penelitian hukum normatif ya.
Ya, Bapak. bukunya ya sudah dicari saja nanti sendiri ya. Ya. Siap, Bapak. Baik, saya kira itu ya tambahan dari saya. Terus kemudian teori teori yang digunakan itu kalau penelitian hukum normatif itu mungkin Anda perlu juga itu menggunakan teori-teori tentang kepastian hukum ya. Siap, Bapak. Ya, kalau kalau pakai teori penegakan hukum ya mungkin relevan saja, tetapi itu memang lebih Hmm, dekat kepada penelitian hukum empiris ya. Kepastian. Kalau penelitian hukum sosiologis mungkin tepat kalau menggunakan teori-teori tentang penegakan hukum ya, law enforcement itu ya. Tetapi kalau penelitian hukum normatif, saya kira Anda perlulah juga baca-baca teori-teori yang memang relevan dengan penelitian hukum normatif ya. Salah Siap, Bapak. satunya misalnya teori tentang kepastian hukum Kepastian. ya, Ya, Bapak. misalnya. Nah, saya kira itu sekedar tambahan dari saya. Terima kasih Prof. Abin, terima kasih Bapak Dr. Saifur Rahman telah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk memberikan masukan kepada Mbak Lina. Saya kembalikan kepada yang terhormat Prof. Abintoro. Terima kasih banyak, Bapak Zen. Sudah Prof. Terima kasih kepada Bapak yang telah menguji mahasiswa Lina. Selanjutnya, waktu masih bisa dimanfaatkan, yakni saya tawarkan kepada kedua Bapak penguji, barangkali masih ada tambahan-tambahannya setelah menguji Saudara Lina. Silakan bagi yang akan menambah. Saya cukup Prof. Mungkin Bapak Dr. Saifur Rahman ada tambahan. Cukup, sementara ini cukup. Cukup Prof. Ya, terima kasih kepada kedua Bapak penguji bertiga dengan saya. Dan barangkali Saudara Lina mau menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan atau yang lain silakan mumpung kami bertiga ada di sini silakan berkaitan dengan kegiatan saudara menyusun tugas akhir silakan apabila ada. Tidak ada, Prof. Baik, berhubung ujian proposal atas nama saudara Lina sudah selesai, maka saudara Lina saya silakan untuk meninggalkan ruangan untuk sebentar, sebab kami bertiga akan melakukan pembicaraan-pembicaraan yang secara khusus yang tidak boleh didengarkan oleh Saudara Lina. Silakan Saudara Lina meninggalkan ruangan. Mbak Evi, Baik, Mbak Ya, Evi, Prof. Sudah, Prof. Sudah saya pindahkan, Prof. ya silakan. Baik, Bapak-bapak dan saya, menurut perasaan saya, bukan pikiran saya ini, maka Saudara Lina itu layak untuk melanjutkan proposalnya itu meningkat menjadi tingkatan yang setingkat lebih tinggi daripada yang sekarang. Kemudian kepada kedua Bapak, monggo. terima kasih Prof. Dari saya, dari saya ya memang apa ini layak untuk Pak proposal ini layak untuk ditingkatkan menjadi tesis dengan tentunya dengan perbaikan-perbaikan ya, kan perbaikan. Kira ini akan menjadi apa, penelitian yang bagus kalau kita bimbing dengan baik, dengan perbaikan-perbaikan, eh, ya termasuk tadi masukan dari Dokter eh, Zain Zainuddin tadi dari Prof dari kami, insya Allah ini menurut kami ya layak untuk menjadi tesis. Itu kok dari saya, Prof. Silakan kepada Bapak.
yang Dari saya, Prof, juga berpandangan bahwa eh, proposal tesis saudara Lina ini layak untuk dilanjutkan menjadi penelitian tesis ya. Dan cukup relevan karena memang ada banyak kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga ya, yang mengalami kekerasan ketika bekerja dalam sebuah rumah tangga. Mungkin apa yang akan ditulis saudari Lina ini akan menjadi salah satu jawaban ya, tentang perlindungan hukum terhadap mereka-mereka yang mengalami kekerasan ketika mencari nafkah menjadi pekerja rumah tangga ya. Dan tulisan tentang ini juga tidak terlalu banyak sebenarnya ya. Jadi saudari Lina ini punya ruang lah untuk bisa meramaikan diskusi terkait masalah ini. Makanya kita berikan kesempatan kepada saudari Lina untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian tesis. Saya kira itu, Prof, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan untuk sementara waktu di sini. Baik saya maupun Bapak adalah dosen di Universitas Wijayaraja dalam hal ini kesempatan. Saudara Lina kok sudah nampak lagi ini? Belum waktunya. Bentar dulu, Mbak Evi. Iya, sudah Pak. Sudah saya keluarkan lagi, Pak. Ya, saya itu mau menyampaikan isi hati saya yang mumpung berjumpa sesama dosen di Fakultas Pasca Sarjana. Ini Saudara Yuda Gede Putra Pamungkas. Ini kok nampaknya amat tergesa, apa ogah-ogahan, apa ada musabab lain. Nah ini proposal tesis kok hanya 25 halaman, itu bagaimana? Saudara Yuda Gede. Atas nama siapa, Prof? Yuda Gede Putra Pamungkas. Ini lama, enggak, enggak, enggak aktif, nampaknya ada di Blitar. Saya kan sering komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa di bawah bimbingan saya. Nampaknya tidak aktif lama di Blitar, memandang saya. Terus belakangan ini nampaknya mengejar target Jadi apa catatan gimana? dari Prodi, Prof. Kan Ya, nanti biar dikomunikasikan sama Mbak Evi nanti. Ya, gimana? Prof, nanti kita panggil, kita hubungi, Prof, anaknya, Prof. Oh iya, ya silakan Bapak. Bapak kan sebagai kaprodinya ya Pak ya. Ya, siap, Prof. Nanti kita panggil, kita hubungi yang bersangkutan ya, supaya bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, Prof. Iya, ya itu tadi saya akan minta waktu untuk rasan-rasan itu tadi. Samping Ya, itu juga Prof. ya, di samping itu juga ada mahasiswa nampaknya itu ya ogah-ogahan namanya. Ya, tapi yang paling saya ingat itu saudara Yuda Gede itu hanya 25 halaman. Itu kan namanya tesis semua orang kan ya tahu. Baik, untuk sementara cukup waktu dilanjutkan untuk memanggil mahasiswa Lina dan saya umumkan bahwa isi atau hasil dari ujian proposal itu bisa ditingkatkan atau dilanjutkan menjadi tesis. Yang begitu ya, Pak? Oke. Enggak, Prof, dipersilahkan. Ini Mbak Dina sudah muncul. Ya. Oh, iya. Terima kasih pada kedua Bapak penguji tesis, bertiga dengan saya, dan Saudara Lina harap mendengarkan apa yang menjadi keputusan dari rapat kami bertiga. Kami bertiga telah menguji saudara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nampaknya saudara dalam mempertahankan proposal saudara itu
antara kebisaan dan ketidakbisaan itu sudah banyak yang bisa. Maka dari itu kami bertiga sebagai tim penguji menyatakan pada Mbak Lina yang isinya proposal tesis Saudara Lina itu dapat ditingkatkan atau dilanjutkan menjadi tesis. Jadi pengumumannya bisa ditingkatkan, bukan pengumuman lulus dan tidak lulus. Jadi berhubung ini acara ujian Saudara Lina pada hari ini, hari Senin, sudah selesai, maka ujian proposal tesis Saudara Lina saya nyatakan ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Prof. Pak Rektor, Pak Zen. Terima kasih banyak Bapak atas saran-saran dan masukannya. Selamat ya, Mbak Dina Sama-sama, ya. Ya, terima sama-sama. kasih banyak Ya, Prof atas Tetap Selamat bimbingannya semangat. Pak bekerja, Rektor. selamat Ya, bekerja Ya Mbak Bapak. Lina. ya, Semangat. Ya Bapak. ya, nanti Ya satu Bapak. minggu lagi ketemu ya bimbingan ya. Siap Cepat. Bapak. Siap Prof. Siap Pak Zen. ya. Itu Ya, kepada biar kedua bapak cepat-cepat. ini jika saya mau Siap bicara Bapak. itu. Siap Bapak. Siap Prof. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Kedua bapak itu nanti menurut jadwal pukul 1 masih akan menguji saudara Gibran ya. Jam saudara 1, Gibran. Prof. Ya, Saya jam 1 nanti, Prof. Bapak juga jam 1 ya Pak ya? Iya, Ya, saya ya. jam 1, Prof. Nanti, Prof. Ya. Nah itu Cukup, Prof. di sini ada harapan diajukan menjadi jam 12 apa bisa Pak? Karena asisten saya itu akan kuliah kebetulan. Evi mungkin. Ya, nanti biar diatur sama Mbak Evi, Prof. Mbak Evi yang Begini, mengatur secara teknis bagaimana, Prof. Oh ya, kalau bukan ke jam 12, saya bisa, tapi bagaimana dengan Pak Saifur dan Pak Zen? Apakah bisa dimajukan ke jam 12, Bapak? Kalau memang Itu bisa, jadwal jam 1 ya, Mbak Evi ya. ya ya, Pak Imran. Oh, saya makmum saja, Mbak Evi. Bagaimana Pak Saifur? Kalau Pak Jam Saifur. 1 12 nggak saya masih apa-apa. ngajar, Pak Evi. Pak Saifur masih ngajar ini, Prof. ya nanti Masih Jam menyusul enggak. nggak apa-apa bisa diatur. Ya, jam 1. Tetap Ya, jam 1. jadi diajukan menjadi jam 2 diuji oleh 2 orang gitu. Lalu bapak yang masih ngajar itu bisa menyusul begitu ya Pak ya. Karena asisten saya itu ada kepentingan ikut kuliah. Bagaimana Pak Saifur? Eh, ya, mau diajukan ke jam 12 ya, Prof ya? Iya, jam 12. Gimana, Prof? Iya, jam 12 ya. Iya, jam 12. Jadi menurut jadwal jam 13. Namun kami di Jember mengendaki diajukan menjadi jam 12 begitu loh. Nah, apabila Bapak masih memberi kuliah ya kami berdua menguji lalu Bapak mengikuti kan bisa. Kan luas. Monggo. Kalau saya biasanya jam 1, Prof. Ya silakan. Jadi sambil lalu sambil menunggu bisa. Jadi bisa diajukan acara ujiannya itu nanti Bapak bisa menyusul berikutnya. Ya. Bisa, Prof. Iya, Pasien Mbak. bisa, pasien. Siap, Pak Saifur. Siap, Pak Rektor. Di, Oke. monggo ditutup, Prof Abintoro. Ya. Monggo ditutup, Prof. Oh ya. Terima kasih atas kesediaan dan ujiannya bisa lancar. Maka dari itu saya tutup apa ini kegiatan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.